yang mengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi-prediksi terbaik ya untuk teman-teman musuh semua. Oke, di kali ini sudah musuh siapkan ya untuk tandingan nanti malam. Yang musuh bawakan di 4 match ya. Yang pertama itu ada Hamarby versus Broma Porjakarna. Yang kedua ada Peerboard versus Copenhagen. Yang ketiga ada Barakar Central versus Rosario Central. Dan yang terakhir ada Dinamo Minsk versus Dinamo Brest ya, di lanjutan Liga Belarus. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan di 4 match ya. Yang pertama itu ada di semifinal World Cup U20 ya, antara Uruguay versus Israel. Yang kedua ada playoff ya di Eredivisie Belanda, Sparta Rotterdam versus Twente. Dan di ketiga promosi Serie B ya, playoff Cagliari versus Bari. Dan yang terakhir ada playoff juga ya dari Liga Suganda Spanyol antara Deportivo Alaves versus Eibar. Oke, kemarin di match pertama itu Musuh Bandar ambil di Uruguay ya, ngasih setengah dan bermain di under 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Di sini skornya 1-0 untuk kemenangan Uruguay sesuai dengan prediksi dari Musuh Bandar ya. 1-0 untuk kemenangan Uruguay juga di build konten sebelumnya. Bisa dicek. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Sparta Rotterdam ya, nah di 3/4 dan bermain di over ya. Di sini Musuh Bandar bermain di over 2,5 dan di sini kita untuk handicapnya win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Di sini sayang sekali menurut Musuh Bandar karena tidak bisa menambah 1 gol lagi aja ya dari Sparta Rotterdam, itu bisa win dua-duanya ya. Di sini hanya 1-1. Prediksi skor Musuh Bandar itu kemarin 2-2 ya, berakhir seri juga tapi 2-2, tapi di sini hanya berakhir 1-1 ya. Dan di match ketiga itu Cagliari, dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Cagliari ya, nan setengah dan bermain di under 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss ya, dan untuk over undernya kita win ya, WH setengah, win setengah karena kita bermain di under 2/4 ya. Di sini sebenarnya bisa ya, harusnya 1-0 juga yang musuh perkirakan ya. Nah, prediksi skor Musuh Bandar itu kemungkinan hanya 1 gol ya dari Cagliari, tapi di menit akhir ya, menit 94 Bari mendapatkan penalti ya, buyar semua ya tuh dari handicapnya, kita loss ya. Di sini sayang sekali menurut Musuh Bandar, sangat kecewa dari Cagliari tidak bisa menahan tambahan waktu 6 menit aja. Di sini kebobolannya di menit 94 penalti langsung 1-1 ya full time-nya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Alaves ya, ngasih 1/4 dan bermain di over 2 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya itu kita draw ya. Tapi kemarin Musuh Bandar masang untuk over undernya 1/3/4 ya di perkembangan terakhir. Dan di sini kita WH ya, minus setengah. Sini skornya 2-0 untuk kemenangan Deportivo Alaves. Musuh Bandar memperkirakan sih 3-1, tapi Deportivo Alaves menang 2-0 saja ya. Tapi tidak apa-apa, di sini kita win ya. Dan inilah dia build yang kemarin musuh bagikan di YouTube dan di grup WA ya. Di sini kita loss ya, patah 1 teman-teman Musuh Bandar, bisa dilihat hanya patah di Cagliari ya. Di sini kemarin Musuh Bandar itu buildnya patah di Cagliari semua ya, terlalu banyak mixnya di Cagliari ya untuk handicapnya. Tapi kalau untuk over undernya dimasukin itu pasti JP2 build ya, karena fokus handicap. Jadi Musuh Bandar tidak ambil di under 2/4-nya ya. Musuh Bandar ambil di under 2/4-nya untuk mix ya, itu JP2 build ya. Kemarin di sini untuk Cagliari ngasih setengah, di sini loss. Deportivo Alaves ngasih 1/4 win. Sparta Rotterdam ngasih 3/4 win dan Uruguay ngasih setengah ya. Di sini juga kita win ya. Tidak apa-apa, nice try ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang di grup ya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung ya dengan Musuh Bandar.
Di situ kita bisa berbagi kemenangan ya dan prediksi di grup. Oke, lanjut aja langsung ke pertandingan yang musuh akan bawakan ya. Di match pertama itu ada Amarby versus Broma Pojarkarna. Untuk Amarby berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Swedia, dan untuk Broma Karjakarna itu berada di peringkat 5. Oke, kita untuk from tua dari kedua tim. Untuk Amarby saat bermain di kandang omennya itu 60%, Omdro itu 30%, Omwes itu 10%, dan Omgoya kita di sini di 2,30 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Broma Pokarna itu saat bermain di tandang win-nya itu 67%, draw-nya 0, loss-nya 33%, dan golnya kita di sini di 1,50 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Amarby ngasih 3/4 Broma Pokarna. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Amarby ya 70%, dan Broma Pokarna itu 30%. Di sini perbandingannya cukup jauh ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Amarby 4 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Broma Pokarna itu 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Broma Pokarna itu lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Amarby 4 kali kemenangan, untuk Broma Pokarna itu 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Amarby lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Amarby lebih jago kan ya dengan memberi handicap 3/4, 1 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2, 3/4, 2 setengah dan 3. Di sini kita bisa lihat handicapnya cukup tinggi sekali ya menurut Usu Bandar, karena kemungkinan dari Amarby jago kandang ya. Dan terlebih dari presentasi dari golnya juga tinggi ya, 2,20, cukup tinggi. Jadi itu kemungkinan Bandar memberikan handicap tinggi. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Usu Bandar lebih percaya kita pegang Broma Pokarna ya. Kita nahan 1 dan kita bermain di under ya 2, 3/4. Dan prediksi skor dari Usu Bandar itu kemungkinan draw ya 1-1. Di sini kemungkinan berbagi poin ya. Karena dari Pokarna sendiri juga cukup baik menurut Usu Bandar di 6 match terakhir, dan presentasi dia kebobolan itu lumayan ya, sedikit ya. Jadi kemungkinan di sini berbagi poin ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Firborg versus Midtjylland. Untuk Firborg berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Denmark, dan untuk Midtjylland berada di peringkat pertama ya klasemen sementara Liga Denmark. Oke, kita untuk from tua dari kedua tim. Untuk Firborg saat bermain di kandang omennya itu 50%, Omdro itu 43%, Omgas itu 10%, dan Omgas yang kita di sini di 1,45 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Midtjylland sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 47%, draw-nya itu 42%, loss-nya itu 11%, dan golnya kita di sini di 2,05 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Firborg 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Midtjylland sendiri 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Midtjylland lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Firborg 1 kali kemenangan, untuk Midtjylland 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Midtjylland lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya lekekan 1/4 Firborg ngasih, dan Midtjylland ngasih 1/4 juga ya. Di sini keduanya ngepur ya, sama-sama ngepur, dan tidak ada yang dijagokan ya oleh Bandar. Dan di sini untuk over undernya itu di 2, 3/4, 3 dan 2 setengah. Di sini bisa kita lihat Firborg yang tracknya melawan Midtjylland kurang konsisten ya, tapi di sini Firborg bisa ngasih 1/4 ya untuk handicapnya. Dan hanya yang posisinya 1 dan lumayan cukup bagus, hanya ngasih 1/4 juga ya. Di sini kita wajib waspada ya untuk bermain di mana. Dan menurut Usu Bandar, kita melihat statistik dan performa dari kedua tim, Usu Bandar percaya kita pegang Firborg ya. Kita bermain lekekan dan kita ambil di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari Usu Bandar itu kemungkinan Firborg menang ya 2-1 di kandang.
Di sini kemungkinan Pitbull bakal menang pertandingan ya, karena dari handicapnya dan pasarannya menurut musuh banner lebih condong ke Pitbull ya kita. Jadi biarpun mengejar baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, menurut musuh banner kita wajib bermain di tuan rumah ya, Pitbull. Oke, lanjut pertandingan ketiga ya, antara Barca Central versus Rosario Central di lanjutan Liga Argentina ya. Untuk Barca sendiri berada di peringkat 16 klasemen sementara dan Rosario berada di peringkat 6. Oke, kita untuk prompto dari kedua tim. Untuk Barca saat saya bermain di kandang umumnya itu 43%, home draw itu 30%, home goal itu 26%, dan home goal kita di sini di 1,30 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rosario sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 10%, draw 38%, goal 52%, dan golnya kita di sini di 0,86 per match ya, hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat mencetak gol. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bakarat sendiri 2 kali menang, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Rosario sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhir ya. Oke, kita lihat di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Bakarat 1 kali kemenangan, untuk Rosario 1 kali kemenangan ya. Di sini imbang ya kedua tim saat di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya ada lekekan dan Rosario ngasih 1/4 ya. Dan untuk operatornya itu di 2/4 dan 2. Di sini hanya dibuka 2 pasaran ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dan performa dari kedua tim, musuh banner lebih percaya kita pegang Bakarat Sentral ya. Kita bermain lekekan dan kita ambil di under 2/4 ya. Prediksi skor dari musuh banner itu 1-0 dimenangkan oleh Bakarat Sentral ya. Di sini kemungkinan tuan rumah akan menangkan pertandingannya, karena dari Rosario sendiri presentasinya sangat buruk ya saat bermain di tandang, dan untuk presentasi mencetak gol juga sangat kecil. Jadi kemungkinan di sini musuh banner lebih percaya kita pegang under ya. Dan untuk teman-teman musuh banner bisa ambil di tipcernya dari musuh banner itu kemungkinan under ya, under 2/4. Dan untuk lebih PD-nya, oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Dinamo Minsk versus Dinamo Brest. Untuk Dinamo Minsk berada di peringkat 1 klasemen sementara Liga Belarus, dan untuk Dinamo Brest berada di peringkat 11. Oke, kita untuk promptuan dari kedua tim. Untuk Dinamo Minsk saat bermain di kandang umumnya 55%, home draw 35%, home goal 10%, dan golnya kita di sini di 1,75 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Dinamo Brest sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 20%, away draw 20%, away loss itu 60%, dan away golnya kita di sini di 0,65 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Dinamo Minsk 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Dinamo Brest sendiri 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat Dinamo Minsk lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Dinamo Minsk 2 kali kemenangan, untuk Dinamo Brest 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat kedua tim sama-sama berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita di pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini hanya dibuka 1 ya. Itu 1/4 ya pasarannya, dan untuk operan dari itu di 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh banner lebih percaya kita pegang Dinamo Minsk ya. Kita ngasih 1/4 dan kita ambil di under ya 2/3/4. Dan prediksi skor dari musuh banner itu kemungkinan 2-0 dimenangkan oleh Dinamo Minsk. Di sini bakalan tuan rumah memenangkan pertandingannya, karena dari Dinamo Minsk sangat baik sekali ya saat bermain di kandang. Dan terlebih Dinamo Brest ya cukup buruk ya saat mencetak gol saat bermain di tandang ya. Presentasinya kurang dari 1. Jadi menurut musuh banner Dinamo Minsk akan menang pertandingan ya. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi para dan single bet malam ini, lengkap dengan analisa musuh banner ya. Mohon untuk teman-teman musuh mengikuti sendiri ya, itu lebih baik, atau kalian bisa mengikuti prediksi dari musuh banner.
Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika kalian bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Banner ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel Musuh Banner ya. Itu gratis ya teman-teman Musuh Banner, no bayar-bayar ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Banner. Salam Musuh Banner.